Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Arianto dengan NIM A18 2025 000172, mahasiswa PJJ Udinus Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas besar mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan topik simulasi rakit PC skema nomor 2, yaitu data analis dan machine learning. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut agenda presentasi saya. Saya akan mulai dari pendahuluan, tinjauan skema, pemilihan komponen, analisis kompatibilitas, analisis anggaran, ketahanan jangka panjang, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Perkembangan data science, data analis, dan machine learning menuntut perangkat keras yang mumpuni untuk pemrosesan data set besar, pelatihan model, dan visualisasi data real time. Tugas besar ini bertujuan menerapkan pemahaman teori organisasi dan arsitektur komputer ke dalam simulasi perakitan PC nyata dengan skema data analis dan machine learning serta anggaran sebesar 20 juta rupiah. Adapun tujuannya ada 4. Yang pertama, memilih dan mengkonfigurasi komponen PC optimal untuk data analis dan machine learning. Yang kedua, menganalisis kompatibilitas hardware maupun software. Kemudian yang ketiga, mengoptimasi anggaran tidak melebihi batas over budget 20% dan memastikan sistem ini future serta dapat di-upgrade minimal untuk 5 tahun ke depan. Berdasarkan ketentuan tugas, skema data analis machine learning ini punya karakteristik prioritas komponen yang berbeda-beda. CPU diberi prioritas sedang karena workload. Machine learning tidak selalu bergantung pada CPU, sementara RAM, GPU, dan storage memiliki prioritas yang tinggi karena dataset besar butuh kapasitas memori tinggi, akselerasi GPU untuk training model, serta storage cepat dan berkapasitas besar. Peripheral seperti keyboard dan mouse cukup prioritas rendah. Anggaran utama yang ditetapkan adalah 20 juta rupiah dengan batas maksimal over budget 24 juta rupiah atau total 20% dari anggaran utama. Dalam laporan ini total alokasi yang saya rancang adalah 23.100.7.920 rupiah. Berikut rincian komponen hardware inti yang saya pilih beserta harga real time dari marketplace resmi, official, Tokopedia, dan Shopee Mall. Yang pertama, CPU-nya ada AMD Ryzen 5 7600 dengan harga Rp3.639.000. Kemudian motherboard ASRock AM620M HDV M.2 seharga Rp1.638.920. Kemudian RAM di sini saya memilih Kingston Fury Base DDR5 32GB, dual channel 2x16 GB, 5600 MHz dengan harga Rp1.600.005.100. Kemudian GPU menggunakan Asus Dual RX 7608GB GDDR6 dengan harga Rp5.100.000. Kemudian SSD-nya saya menggunakan Lexar NM790 1TB PCIe Gen 4 NVMe dengan harga Rp3.349.000. Kemudian HDD Seagate Barracuda 2TB seharga Rp2.139.000. Kemudian PSU MSI MAG A650PN 650W seharga Rp750.000. Kemudian casingnya saya menggunakan M-Machine Acer U351 seharga Rp405.000. Rp405.000.
yang dimana total harga hardware inti ini mencapai Rp18.628.000. Selanjutnya untuk peripheral, saya memiliki keyboard dan mouse menggunakan JT MK1 yang sudah termasuk keyboard dan mouse, seharga Rp72.900.000, serta storage Kinept TS133 NAS Cloud Storage seharga Rp2.650.000 yang dipasangkan dengan HDD internal Seagate Desktop HDD 1 TB internal untuk NAS-nya seharga Rp948.000. Untuk software dan sistem operasi ada Windows 11 Pro OM seharga Rp809.000. Nah, kemudian untuk MATLAB-nya menggunakan lisensi akademik gratis, begitu juga PyTorch dan TensorFlow yang open source dan gratis. Jika dijumlahkan totalnya semua dengan hardware inti mencapai Rp23.107.920. Nah, kenapa saya pilih CPU AMD Ryzen dan motherboard ASRock? Saya memilih AMD Ryzen 5 7600 dengan 6 core dan 12 thread. Base clocknya sampai 3,8 GHz dan BOSH-nya sampai 5,1 GHz. Berbasis arsitektur Zen 4. Prosesor ini sangat memadai untuk data preprocessing dan menjalankan skrip Python secara paralel. Yang penting Ryzen 5 7600 ini menggunakan soket AM5. Platform termasuk AMD yang didukung hingga 2027 ke atas, sehingga bisa upgrade ke generasi berikutnya tanpa ganti motherboard. Sebagai pasangannya saya pilih motherboard ASRock A620M HDV M.2 yang kompatibel dengan soket AM5 dan mendukung DDR5. Punya slot M.2 PCIe 4 untuk SSD, slot PCIe 4x16 untuk CPU, serta mendukung RAM hingga 128 GB. Jadi ruang untuk upgrade di depannya sangat luas. Untuk RAM saya memilih Kingston Fury Base DDR5 dengan kapasitas 32 GB. Konfigurasi 2 channel 2x16 GB dengan kecepatan 5600 mega transfer per second. Kapasitas ini dipilih karena dataset ukuran menengah hingga besar sekitar 20 GB bisa di-load penuh ke memori tanpa swapping, dan kecepatan tinggi ini juga membantu operasi matrix multiplication saat training model. Untuk CPU-nya saya pilih Asus Dual RX 7600 8 GB berbasis arsitektur AMD RDNA 3. CPU ini mendukung ROCm, yaitu teknologi komputasi AMD yang setara dengan CUDA di NVIDIA, sehingga bisa digunakan untuk akselerasi PyTorch dan TensorFlow. Kapasitas VRAM 8 GB ini cukup untuk model deep learning skala menengah seperti CNN, LSTM, dan transformer kecil menengah. Untuk storage-nya saya menggunakan konfigurasi 2 tingkat. Yang pertama SSD Lexar NM790 1 TB sebagai drive system dengan kecepatan baca hingga 7400 MB per detik dan HDD Seagate Barracuda
2 TB sebagai cloud storage untuk dataset dan backup, sehingga total kapasitas mencapai 3 TB. Untuk power supply-nya saya pilih MSI MAG A650BN yang 650 watt yang bersertifikat 80 plus bronze. Ini dihitung berdasarkan estimasi total konsumsi daya sistem sekitar 330 watt, sehingga beban PSU hanya sekitar 51%, cukup aman dan efisien. Sedangkan untuk casingnya saya pilih Emasin Acer U351 casing mini tower berbahan tempered glass yang mendukung sirkulasi udara baik untuk sesi training model yang berjalan lama. Untuk periferalnya saya memilih keyboard CT MK101 Combo yang wired dan plug and play sesuai kebutuhan skema yang prioritasnya rendah pada periferal. Sementara untuk high capacity-nya storage saya pilih Kinept TS133, yaitu perangkat NAS sungguhan, bukan sekedar HDD eksternal yang terhubung lewat gigabit Ethernet, sehingga bisa diakses oleh lebih dari satu perangkat sekaligus. Cocok untuk backup dataset dan arsip model yang sudah dilatih. Berikutnya saya melakukan analisis kompatibilitas antar komponen hardware, mulai dari soket CPU Ryzen 7 600 yang AM5 cocok dengan motherboard ASRock A620M yang juga AM5, tipe memori DDR5 DIMM yang didukung penuh oleh motherboard. Slot CPU PCIe 4 Gen 4 kali 16 juga sesuai dengan GPU RX 7600. Begitu juga slot NVMe, port SATA, form factor casing, hingga estimasi beban daya terhadap kapasitas PSU, semuanya saya pastikan kompatibel dan aman. Dari sisi software, sistem operasi Windows 11 Home dipastikan kompatibel dengan seluruh software machine learning yang digunakan. MATLAB menggunakan lisensi akademik gratis untuk mahasiswa. PyTorch dan TensorFlow adalah framework open source yang mendukung akselerasi GPU lewat ROCm di Linux, atau bisa berjalan CPU only di Windows. Sebagai catatan, untuk memanfaatkan akselerasi GPU secara maksimal di Windows, saya merekomendasikan penggunaan WSL 2 atau dual boot Linux. Kemudian dari segi anggaran, komposisi biaya terbagi menjadi 81% untuk hardware inti, 16% untuk peripheral, dan 3% untuk software serta OS. Beberapa strategi optimasi yang saya terapkan antara lain memilih CPU kelas menengah, bukan flagship, sehingga selisih anggaran bisa dialihkan ke RAM dan GPU. Memilih GPU entry level yang tetap punya akselerasi machine learning yang memadai, menggunakan konfigurasi storage hybrid SSD dan HDD. Memilih SSD DRAM plus yang lebih hemat dengan trade-off performa minimal, serta memaksimalkan penggunaan software open source untuk menekan biaya lisensi. Selanjutnya saya juga menganalisis ketahanan sistem untuk 5 tahun ke depan. Platform AM5 pada GPU memungkinkan upgrade ke Ryzen 9000 series di masa depan. RAM DDR5 30 GB masih punya slot kosong untuk ditambah hingga 64 GB.
GPU-nya bisa diganti ke generasi berikutnya lewat slot PCIe 4 yang sama, dan slot M.2 kedua di motherboard masih tersedia untuk SSD tambahan. Jalur upgrade yang saya rekomendasikan bertahap. Tahap pertama, dalam 1 sampai 2 tahun menambah RAM dari 32 GB menjadi 64 GB. Tahap kedua dalam 2 sampai 3 tahun upgrade CPU ke kelas menengah mid range. Berikutnya tahap ketiga dalam 3 sampai 5 tahun upgrade CPU ke Ryzen 9 generasi baru atau menambah SSD NVMe kedua. Sebagai kesimpulan, konfigurasi PC yang saya rancang untuk kebutuhan data analis dan machine learning dengan anggaran 20 juta rupiah ini telah memenuhi seluruh kriteria penilaian. Dari sisi anggaran, total pengeluaran sekitar Rp23.107.920 atau over budget 15,54%, masih dalam batas maksimal 20%. Seluruh komponen tersedia di marketplace resmi dengan bukti harga yang terlampir. Sistem ini juga bersifat future proof lewat platform AM5 dan DDR5. Dengan slot upgrade masih kosong, dan yang terakhir seluruh komponen hardware dan software telah saya verifikasi kompatibel, termasuk dukungan GPU AMD terhadap PyTorch lewat ROCm. Sebagai saran untuk penggunaan lebih intensif, pertimbangan upgrade GPU dengan VRAM lebih besar, minimal 18 GB, terutama jika model deep learning yang digunakan makin kompleks. Alternatif lain bisa juga memanfaatkan cloud computing seperti Google Colab Pro atau AWS EC2 GPU instan sebagai pelengkap untuk training model berskala sangat besar. Demikian presentasi tugas besar simulasi rakit PC dari saya, Edi Arianto. Ucapkan terima kasih.